Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 189. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu, utawi pengendikan kang nomor 4, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, diceritakake saking Abu Bakar As-Siddiq anhu Abdulamatu, utawi pira-pira peteng, khamsun iku ana 5, minal asyai saking pira-pira perkara, wasuruh lan utawi pira-pira damar. Damar itu apa? Lampu. Termasuk bidom mata ini kelawan diwaca dhammah loro iku jam'un, dadi jamak sirajin lafadz siraj, laha marang dulama khamsun iku 5, minal sifati saking pira-pira sifat. Ada 5 hal yang bikin dunia itu gelap, dan 5 hal lagi yang bikin dunia itu terang. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya ada 5 sifat yang bisa menjadikan orang itu gelap dan bisa menjadikan orang itu nantinya akan terang. Salah satunya apa? Hubbud dunya dzulmatan. Hubbud dunya utawi demen dunya, dzulmatun iku peteng. Jadi cinta dunia itu termasuk salah satu apa? Masuk dalam kegelapan. Kenapa? Li'annahu kronos tuhune hubbud dunya, mencintai dunia itu yuqi'u iku termasuk yuqi'u iku bakalake apa hubbud dunya fi syubhati, dari perkara-perkara syubhat ya. Summa mongko fil makruhati, dan bisa menjadikan kemakruhan. Jadi orang yang terlalu mencintai dunia akan menjadikan dirinya itu gelap. Karena apa? Karena kecintaan itu dalam hal apa? Mungkin bisa jadi hal-hal yang syubhat. Syubhat itu apa? Berarti hal-hal yang kurang jelas ya. Fil makruhati, atau mungkin kemakruhan. Hal-hal yang makruh bisa dilakukan ya. Piye carane, yang jenenge wong cinta dunia ya, piye carane apa yang diinginkan itu bisa tercapai ya, mungkin dengan hal-hal yang bisa mewujudkan keinginannya, atau mungkin juga summa fil muharramati, ing dalam biro-biro keharaman. Jadi konteksnya kalau orang itu terlalu mencintai dunia, maka
dia akan mungkin untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, bisa jadi jalan syubhat ditempuh. Kalau syubhat kan belum jelas, oh iki ngono sapa, iki ngono sapa. Mungkin hal-hal yang makro, suwe-suwe hal-hal yang haram pun juga akan dilakukan. Kalau orang sudah dibutakan dengan dunia, ya sudah, maka dia akan tidak bisa melihat penerangan yang ada. Lah, dikatakan di sini orang yang mendekati itu ya, karena hubud dunia itu bisa mendekati kesyubhatan. Nanti kalau sudah menjalankan atau mampu melakukan dengan cara-cara yang syubhat dilakoni, sesuai makruh pun akan dilakukan. Makruh dilakukan, sesuai haram akan dilakukan. Runtutannya seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kullin khati'atin. Kanjeng Nabi dawuh, hubbud dunya, orang yang cinta terhadap dunia. Hubbud dunya utawi demen dunya iku ra'sun, termasuk pangkal khati'atin, kalau buta. Jadi cinta dunia itu adalah pangkal semua kesalahan. Wis. Rawahul Baihaqi an Hasan al-Basri. Jadi dikatakan kan Nabi dawuh bahwasanya orang yang cinta dunia itu ra'sul kulli khati'atin, pangkal semua kesalahan. Apakah kita tidak boleh mengatur kehidupan kita di dunia ini? Pengen ini, pengen itu, boleh. Yang tidak boleh itu kita terlalu mempusatkan bahwasanya tujuan hidup kita hanya ada di dunia. Nah, itu yang keliru. Kalau kita menata hidup kita agar di dunia ini baik, di akhirat baik, maka insya Allah akan seimbang. Tapi kalau kita melakukan atau melakukan kehidupan yang ada di dunia ini dengan tujuan hanya untuk memperkaya diri tanpa kita memperlihatkan atau memikirkan kehidupan akhirat, maka itu yang keliru. Maka hubbud dunya ra'sul khati'atin ini, kalau orang terlalu mencintai dunianya saja, maka pangkal semua kesalahan akan dilakukan. Wis piye carane ya, semua akan dilakukan oleh dia. Qala Al-Ghazali mengatakan, wa kam anna hubbaha ra'sun. Nah, termasuk jika cinta dunia itu adalah pangkal kesalahan, Imam Al-Ghazali ngomong, kulli khati'atin, maka saben-saben keluputan itu fabuhduha, mongko utawi sengit den donya ya, ra'sun iku termasuk pokoke kullah hasanatin, termasuk kebagusan. Jadi kalau tadi dikatakan makalah yang sebelumnya itu mengatakan, hadis yang sebelumnya itu cinta dunia itu pangkal kesalahan, maka ditambahi pada Imam Al-Ghazali, benci dunia itu menjadikan pangkal segala kebajikan. Apakah benci itu kita harus membenci urusan-urusan dunia? Jangan. Justru urusan-urusan dunia itu harus kita urusi untuk bekal kita kembali ke akhirat. Ya harus dilakukan, bukan berarti benci dunia itu gak ngurusi dunia belas. Anak bojo gak diurusi, termasuk juga mengurusi ibadah kita, boten-boten. Tapi kita bekerja itu juga termasuk salah satu kategori ibadah.
ibadah. Ketika memang kita benar-benar meniatkan untuk beribadah. Jadi kalau cinta dunia itu memang ranahnya ya menuju kegelapan. Lah, dilawan dengan apa? Ya, penerangannya hanya bisa dilakukan wasirojul taqwa, utawi apa? Kalau tadi ada gelap, maka penerangannya wasiroju utawi lampune laha marang hubbud dunya iku at-taqwa, yaiku takwa. Jadi untuk memerangi hubbud dunya itu harus dengan takwa. Al-ihtirazu termasuk ngrekso bitaatillah kelawan taate Allah ing Allah taala an uqubati saking termasuk siksane Allah taala. Jadi menjaga diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, ngrekso ya, ngrekso itu berarti njogo ojo sampai awak dhewe iki meneh bakal disiksa pengiran. Itu adalah apa? Salah satu potensi bahwasanya kita dilakukan atau menerangi dunia ini harus dengan ketakwaan kita kepada Allah. Jika kita lakukan, misalkan melakukan sesuatu tapi masih dalam koridor ketakwaan kita kepada Allah, maka sah-sah saja dan tidak termasuk hubbud dunia. Contoh misalnya dalam hal belajar ya. Dalam hal belajar hafalan Quran ya, itu kan termasuk salah satu kategori halal yang baik. Apakah bisa dimungkinkan nanti ke hubbud dunya? Ya tergantung pada diri kita. Aku belajar Quran kudu iso undangan ngene-ngene. Nah, itu sing kaole ya sudah mempelajari Al-Qur'an ya diniatkan untuk apa? Untuk belajar kalam Allah. Kan seperti itu aja. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh innaka satuhune sira kabeh lan tata'a iku ora pisan bakal apa ninggal sayan ing suwiji-wiji ittaqaa krana wedi Allah ing Allah azza wa jalla illa angin paring akto kang sapa Allah taat kepada Allah khairan iku luwih bagus minhu ketimbang rawahu saking Syaikh rawahu al-Imam Ahmad wa Nasai. Jadi sungguh kamu ini tidak akan meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah itu jauh lebih bagus dan lebih baik. Misalkan contoh, jenengan melakukan atau merekso hal-hal menjaga bahwasanya tidak akan melakukan kemaksiatan, maka itu jauh lebih baik dan sebaik-baiknya perbuatan. Wis salah sing diarani ngrekso ngempet njogo iku angel. Tapi kalau kita mau usaha, mau ikhtiar untuk menjauhi larangan Allah, maka kita termasuk dalam koridor ketaatan kita kepada Allah. Kalau orang sudah taat berarti tanda termasuk salah satunya dia tanda-tandanya adalah dia tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari kegelapan dunia, hubbud dunia, terlalu mencintai dunia, maka kita harus bisa mengimbangi dengan apa?
dengan melakukan sesuatu yang itu memang kita lakukan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddanbu zulmatun. Waddanbu utawi dosa zulmatun iku peteng, wasirajulan utawi lampune lahu marang dzambu at-taubati iku taubat. Kalau yang pertama tadi dikatakan mencintai dunia iku peteng tapi bisa dipadamkan, ya, dipadangi karo takwa. Kalau sekarang orang yang melakukan dosa bisa dosa itu peteng, nglakoni dosa iku peteng tapi bisa diterangi dengan apa? Lahut taubah, yaitu dengan taubat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ku dawuh, innal abda setuhune kaula idza akhtaun iku termasuk tatkalane keluputan sapa abet lali, ya, luput itu lali, khotiatan kelawan keluputan, nakatat mongko termasuk delmok, ya, delok fi qalbi ing dalem atine abet, ya, iku nuktahu apa delok sawatun kang ireng, faida mongko tatkalane huwa utawi abet iku nazaa nyopot, ya, sapa abet wastaghfir lan maca istighfar sapa abet. Wis ngene. Jadi ketika hamba Allah, ya, Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, mbah dosa apa wae, ya, maka diibaratkan seperti apa? Setitik noda yang di dalam hatinya. Jadi tul menodok, ibarat tinta itu loh, ya. Jadi ibaratkan tinta yang apa? Sampai nyoret pulpen, ya, berarti ya sak coret toh, sret, nah, sak dosa. Lah, apabila dia melakukan apa? Wastaghfir, dia melakukan istighfar, maka di dalam hatinya watabasal sokula, ya, qalbuhu, termasuk hatinya nanti dia akan bersih kembali. Jadi dalam hadis ini diterangkan ketika setitik-titik dosa kita lakukan, maka kita harus menghapusnya dengan beristighfar. Maka nganggur-nganggur, ya, lambe ojo meneng, daripada ngrasani wong mending beristighfar, kan ngono ae. Bisa jadi dosa yang setitik-titik itu, kalaupun dosa itu, ya, terus ditambah, maka titik-titik itu di hati itu akan penuh dengan dosa. Nek kene gak gelem istighfar. Maka salah satunya cara menghapus dosa kita itu harus dengan beristighfar. Wis ngelakonnya nganggur istighfar, sepedaan kalau istighfar, kan ya, daripada bengong, ya, delok sing kagak, ya, apa disapi delok, ya, kan gak ngerti jenenge menungso. Kita kan hanya berusaha, kan seperti itu aja. Maka harus kita lakukan apa? Pertaubatan dengan cara beristighfar. Kalau dosa itu terus ditambah, maka dosa itu akan memenuhi hati kita. Ya, bicaranya sama selalu mengucap istighfar. Ada orang yang mewasilai, maksudnya diwasilah dengan
membawa tasbih boleh, eling terus. Kalau orang nyekel tasbih kan eling, ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya apa yang mereka lakukan ya dapat menutup hati mereka. Sebenarnya yang membuat titik-titik dosa atau yang membuat kegelapan dalam hatinya manusia itu ya manusia itu sendiri sudah pasti ya. Maka kita ibaratkan ini adalah lembaran yang bersih, yang putih. Ketika di dalam hati kita ada noda melakukan dosa, segeralah kita untuk istighfar. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim wal qabru dzulmatun. Utawi kubur adzulmatun iku peteng. Kuburan jenenge kuburan peteng itunya kan jauh lampu ya. Kuburan iku peteng wasiraju utawi lampune. Nah, cara madang ini dengan apa? Lahu maring kubur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cara menerangi kubur kita salah satunya adalah dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha astuhnya Allah taala matur harrama 'alan nar iku termasuk ngaramake sapa Allah 'alan nari ing atase neraka man ing wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing la ilaha illallah yabtaghi termasuk apa murid sapa Allah biha kelawan la ilaha illallah wajhallah ing zati Allah taala. Jadi ibaratnya di sini Allah akan mengharamkan manusia yang dia itu mengucap la ilaha illallah atas dasar itu dan mengharap ridha Allah, maka dia diharamkan untuk masuk neraka. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah bersyahadat, bersaksi, insya Allah kita bisa dimasukkan surganya Allah. Ya. Tapi ya tidak melulu kita langsung mendapatkan tiket itu. Memang kita bersaksi dan kita bakal dimasukkan surganya Allah dan haram masuk neraka iya ya. Tapi manusia yang dijamin masuk surga saja Kanjeng Nabi panutan ya junjungan kita semua, orang yang sudah dijamin masuk surga saja masih taat dan ibadahnya luar biasa, lagi tak umat-umatnya yang jauh ribuan tahun di bawah beliau kok dengan seenaknya ya. Sekalipun makalah ini ada, akan tetapi nanti sebelum orang masuk surga itu kita akan dibersihkan, diumbah dulu di neraka. Ya tetap ngincipi lah, saya dirong ini sesuai dengan kadar kemampuan atau dosa kita. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man utawi sapane wong qala lamun termasuk ngucap sapa man la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah mukhlishan hali ikhlas dakhalal jannah
mongko bakal mlebu sapa man al jannata ing dalem swarga. Qal ya Rasulullah. Jadi siapa orang yang itu ikhlas mengucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi, qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha, sing diarani ikhlas iku dos pundi Kanjeng Nabi? Qala dawuh, dijawab oleh Kanjeng Nabi, antah juzakum, termasuk orang yang bisa mencegah angkul lima harrama, saben-saben apa yang telah diharamkan oleh Allah alaikum ing atase sira kabeh. Jadi jelas sing diarani wong ikhlas itu siapa manusia yang bisa mencegah dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu dinamakan orang yang ikhlas. Itu jawaban Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Jadi kalau kita ingin menerangi alam kubur kita, salah satunya harus kita terangi dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau tadi cara menghapus dosa kita itu dengan beristighfar, maka kalau sekarang kalau kubur kita pengen padahan, salah satunya kita harus sering-sering mengucap lafaz la ilaha illallah. Maka zikir itu juga penting, ya. Maksudnya setelah wirid, setelah sholat itu adalah pembiasaan kita. Apakah harus dengan duduk sila boten, ya, dengan jalan, ya. Maksudnya ketika perjalanan daripada nganggur, ya, ngelamun singkak, ya mending kita beristighfar, ya, mending kita mengucap la ilaha illallah, mending kita bersolawat. Insya Allah dunia akan terang, ya, alam kubur pun juga akan terang, nanti alam akhirat kita juga akan terang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.